Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan ibadah kita salat duha, doa-doa dan salawat kita tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya memang tadi udah selesai. Sekarang saya tetap mau minta dari anak-anak dan Bapak Ibu sekalian mengingat yang menjadi moto sekolah. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya apa Bu? SDN Grogol 01 ya. Kalau saya bilang SDN Grogol 01, siap, sehat, ilmu, akhlak, prestasi. Siap ya? Yang nggak jawab nggak dapat voucher nasi uduk. Siapa kita? Wah, yang sana kompak tuh dapat voucher duluan, Mbak. Ini mana suaranya nih? Siapa kita? SDN Grogol 01. Sehat, ilmu, akhlak, prestasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, orang tua murid serta mungkin di sini ada perwakilan pengurus komite kelas 6A, 6B dan 6C. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman Bapak Ibu guru kelas 6A, 6B, 6C serta dari guru bidang studinya juga. Dan tak lupa yang Bapak sayangi, Bapak cintai, yang selalu Bapak berikan motivasi anak-anakku dari kelas 6A sampai 6C yang insya Allah ya menjadi generasi penerus bangsa yang soleh dan solehah, amin. Menjadi generasi penerus bangsa yang sukses, amin. Mau Bu anaknya seperti itu? Mau? Kalau mau, saya punya sedikit apa ya, sedikit kalimat lah ya
yang mungkin ini berguna untuk saya juga karena saya juga masih punya anak kecil. Jadi temanya di dalam acara ini kita namanya ada istighosah, benar ya Ustaz ya? Istighosah itu kalau diharfiahkan yaitu kita minta pertolongan pada Allah. Nah, dengan berkumpulnya kita pagi ini di tempat yang kita banggakan yaitu SDN Bogor 01, alhamdulillah artinya ya upaya kita untuk melaksanakan kegiatan istighosah itu menunjukkan sebuah pengakuan, sebuah bukti bahwa kita adalah hamba yang masih butuh pertolongan gitu. Jadi alhamdulillah ya, apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi pengakuan kita, apa yang menjadi kesadaran kita realisasikan hari ini dalam wujud, dalam bentuk kegiatan istighosah, doa bersama, memohon kepada Allah agar segala hajat kita yang terbaik dikabulkan. Amin. Amin. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenal duit? Kenal duit Bapak Ibu? Kenal duit ya? Pasti kenal duit dong ya? Nah, duit itu berapa huruf duit? Alfian, lu berapa huruf? Berapa huruf duit? Duit berapa huruf? Apa aja? D. Apa aja? D, U, I, T. Sebutkan 20 ibu kota negara. Tahu nggak? Oh, berarti tahunya yang duit doang ya? Saya juga tentu bisa nyebutin 20 ibu kota negara. D artinya doa. Ya, doa. Saya sering menyampaikan nasihat ini buat diri saya juga, terutama untuk teman-teman. Doa. Acara hari ini kita berdoa bersama. Kenapa berdoa? Karena kita adalah hamba Allah. Hamba artinya bawahan, ya, artinya makhluk ciptaannya. Dan di dalam Al-Quran ada disebutkan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Benar Pak Haji ya? Ya, kalau nggak salah di surat Al-Ghafir ayat 60. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian mau ngasih anaknya mencapai apa yang menjadi cita-cita terbaiknya, mau nggak? Mau nggak? Mau. Kalau mau, dasarnya tadi tuh, janji Allah nggak bohong. Pasti berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini momen yang tepat. Nggak usah berpikir secara ekonomi saya nggak mampu, secara latar belakang pengetahuan saya nggak ada, secara ruang lingkup saya nggak ada. Tetapi Allah udah janjiin, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ibu awali dengan rasa tidak mampu, gak punya uang, gak punya pengetahuan, gak punya latar belakang keluarga segala macam, kapan anaknya bisa mendapatkan yang terbaik? Kalau doa-doa gak mau. Padahal Allah udah janjiin, kalau berdoa pasti dikabulin. Kalau kita gak berdoa, mana Allah kabulin gitu. Berdoa aja udah, ya. Mau latar belakang seperti apa, berdoa aja yang terbaik. Ya, insya Allah Allah akan kabulin. Yang kedua, usaha. Ya, usaha. Ada sebuah istilah namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, usaha tidak mengkhianati hasil, saya ingatkan kembali kepada yang namanya kecerdasan majemuk anak kita. Dulu ada yang berpikir anak saya nggak pinter, anak saya lulus perguruan tinggi negeri. Ya, tapi ternyata dalam dunia yang sebenarnya, ya, teman saya masih ingat namanya Hendy Kusuma. Itu pinter banget, ya Bu, pinter, lulusan ITB, ya, lulusan ITB. Artinya secara edukasi dia bagus, secara jalur pendidikan dia masuk strata tertinggi. Ada satu lagi teman saya, namanya Robert. Ya, mungkin sekolah masuknya cuma 6 hari doang, gitu. Dan kalau lagi mau sekolah kita cari dia dulu.
bujuk-bujuk untuk bisa masuk sekolah, karena kalau enggak dia ada di belakang sekolah terus, dia nggak mau belajar. Tapi sekarang ini kejadian nyata, Robetnya jadi bos, handiku semua jadi pegawai dia, ya Bu. Jadi belum tentu yang punya strata pendidikan bagus dia akan selalu sukses. Ternyata jalan Allahnya si Robert ini sekarang jadi bosnya dia, gitu ya. Jadi belum tentu kalau anak kita nggak masuk perguruan tinggi negeri itu belum tentu wah masa pandang saya seperti enggak. Yang penting berdoa dan berusaha. Kecerdasan majemuk anak kita macam-macam. Mungkin kalau dia nggak pinter di dalam pengetahuan, dia akan pinter di bidang keterampilan, ya. Dan saat ini kita sudah bisa melihat beberapa siswa kita yang mendapatkan prestasi di luar bidang non-akademis. Yang selanjutnya ilmu. Kalau dalam bahasa umumnya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Tapi dalam konteks pendidikan biasanya ilmu ibaratnya ngapalin teori, benar nggak? Ngapalin pelajaran, benar nggak? Padahal ilmu itu berangkat dari indera, bukan indera kelas 4 ya. Indera kita ada mata, ada mulut, ada telinga, ada kulit. Nah, ilmu itu bisa didapat dari situ. Kenapa? Karena indera kita bisa membaca dari mata kita, dari mulut kita. Ya sederhana aja nih, sederhana. Ya. Neman. Ya. Ini bicara masalah ilmu nih. Bicara masalah ilmu. Yang kanan duit 100.000, yang kiri duit 10.000. Mana yang kamu pilih? 100.000. Kenapa? Dari suara saya dimasukin ke memori, langsung dianalisa, keluarnya dimilih berapa? 100.000. Ya, sama. Kalau di sini besi panas, ya, di sini es, atau misalnya kayu biasa lah. Untuk supaya nggak merasa sakit, kamu mana yang kamu pegang? Kayu. Artinya dari suara saya dimasukin ke memori, ilmunya menyatakan jangan pegang besi panas, sakit. Sama pilihan anak buah ibu nanti, kita sudah bekali dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa memilih yang lebih baik. Mungkin nggak berasa udah 6 tahun, ya, saat antar anaknya pertama kali masuk sekolah, mungkin ada yang nggak berani masuk kelas, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Mungkin ada yang udah masuk kelas, nengok dikit, emaknya nggak ada, langsung ngapain? Nangis, kabur. Atau emaknya yang kabur, anak yang keluar, ibunya yang sekolah, kayak ada yang seperti itu. Tapi ternyata sekarang tinggal selangkah lagi, anak-anak kita yang sudah 6 tahun mengalami proses belajar di SD 21 akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal yang tadi, doa, usaha, ilmu. Yang terakhir tawakal. Ya, tawakal artinya ya kita berserah, kita udah berdoa, kita berusaha untuk cari ilmu, tinggal bertawakal. Insyaallah ya, tawakal kita akan mendapatkan dorongan yang terbaik saat hari ini kita melaksanakan istighosah, membacakan doa yang terbaik buat hajat kita, supaya anak-anak kita mendapatkan cita-citanya. Amin. Amin. Yang jauh cuma 3 orang ya. Itu saja. Kedatangan Bapak Ibu sekalian merupakan kehormatan bagi kami, merupakan kebanggaan bagi kami. Anak-anak sekalian, jangan sampai lupa. Saya yakin di rumah nggak ada momen seperti ini. Jujur aja, bener nggak? Bener nggak? Bener. Ya. Jangankan diajak berdoa bersama gitu, diajak makan sama juga belum tentu, bener nggak? Bocahnya ngabur mulu gitu. Apa lu? Mabar. Ya. Paling ketemu nyutar pas lagi tidur malam gitu. Ini momen yang terbaik yang saya harapkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Dan anak-anakku sekalian yang sampai lupa, doa yang paling mustajab salah satunya dari siapa? Dari ibu. Ya. Dan saya yakin doa hari ini nanti akan dipimpin oleh Ustaz Nanang. Ya, Allah akan meridhoi, akan menjadi momen bagi buat kita semua. Itu saja sambutan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita panjatkan bisa dikabulkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, khususan Bapak Rizky SPDI selaku pimpinan SDN Grogol 01, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru perjuangan dalam menegakkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan pada anak-anak kita, dan semua keluarga besar SDN Grogol 01 yang dirahmati dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama di awal ini mengucapkan puji syukur pada Allah di penghujung pertemuan kita, ya. Allah perkenankan kita bertemu, duduk bersama antara wali murid, guru-guru, dan kita semua keluarga besar SDN Grogol 1. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam pada Muhammad, pada Allah kita curahkan pada manusia mulia yang amat banyak berjasa pada kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, para tabi'in, ulama salafus saleh, dan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan umat baginda Muhammad yang di yaumil akhir nanti mendapat syafaatul uzmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau suara saya ini serak-serak basah jadi kurang jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa saya merupakan guru agama dari anak Bapak Ibu sekalian sejak dari kelas 1 ketika masuk di kelas sekolah ini sampai di akhir penghujung pendidikan mereka pada saat ini, yang saya mengikuti terus mendampingi mereka mulai dari ketika awal masuk kelas 1 ya, yang malu-malu, yang pendiam, ya, yang tidak bisa diam dan segala macamnya. Terus saya melihat dan mengetahui perkembangannya, perubahan-perubahannya, ya. Dan akhirnya sampai di kelas 6, mulai dari kelas 5, kelas 6 datang masa puber, ya, mulai di situ ada perubahan ya. Nah, alhamdulillah, tapi ala kulli hal itulah keadaannya. Apapun yang diberikan oleh Allah terhadap anak kita itu merupakan sesuatu yang harus kita yakini ada hikmah kebaikan di dalamnya. Itu yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi Bapak Ibu, kita selaku orang tua harus senantiasa berprasangka baik terhadap apa yang Allah tetapkan. Apapun yang saat ini kita lihat yang dari sikap, apapun kemampuan yang dimiliki oleh anak kita, itu kita terima dengan penuh rasa syukur pada Allah. Ala kulli hal, dalam hati jangan penuh ada rasa sangka yang tidak baik kepada Allah, tetap bersangka baik kepada ya Allah. Semoga apa yang saat ini kau berikan pada anak kami ada hikmah yang baik di dalamnya, insya Allah. Bu, Pak, saya dulu punya murid waktu ngajar di Al-Isra, namanya si Selamat. Waktu itu kelas 4, kalau masuk sekolah itu sepatunya nyangat, saking nggak ada duitnya kali itu anak ya, nyangat diikat pakai karet. Zaman gini wari masih ada kayak gitu ya. Itu waktu pertama saya ngajar tuh di Al-Isra, ini anak nilai nggak pernah di atas 7, baju jarang yang namanya rapi. Kata Mat, kamu sekolah kenapa begini amat? Bisa nggak sepatunya dirapiin? Bisa Pak, tapi nggak ada uang. Si Selamat datang telat mulu, nilai jangan di atas KKM ya, tapi tetap itu sebagai doain motivasi terus. Ternyata setelah 5 tahun, setelah 6 tahun kemudian, saya masih di Al-Isra waktu itu 2 tahun terakhir di Al-Isra, datang murid
Saya nggak tahu mukanya berubah siapa. Kata saya selamat Pak. Yang mana? Dulu sekolah di sini. Oh iya selamat, ngapain? Saya bilang bercanda. Nah saya kamurin pun suka bercanda gitu. Ngapain kamu ke sini? Mau legalisir Pak. Legalisir apa? Ijazah. Mau ngapain? Saya mau daftar jadi tentara TNI Angkatan Laut. Beneran Pak? Saya bercanda gitu. Bener Pak. Mana buktinya? Dia liatin tuh daftarnya. Ada surat pendaftarannya jadi calon TNI Angkatan Laut. Masya Allah. Ya Allah, kalau kata kita ya, kalau logika kita nggak nyangka doang. Datang telat, baju jarang rapi, sepatu nyangap nih, lagi bawa KKM mulu. Ternyata calon TNI Angkatan. Saya yakin nih anak pasti doa bapak ibunya dahsyat. Doa bapak ibunya pasti dahsyat. Nggak sekedar doa, dia mohon sama Allah. Yang paling fenomenal kita pasti semua ingat bapak ibu sekalian, kisah almarhum UJ. Siapa UJ? Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kita pasti tahu dari sejarahnya gimana emaknya Budu Datuk Minah ya, guru kita bukan gurunya. Lihat gimana ya ngelus dada, lihat anaknya Ujen. Kita tahu sejarahnya bagaimana kelamnya masa lalu Ustaz Jeffrey Bukhari. Tapi namanya ibunya dia punya iman, dia punya ilmu, dia sama Allah. Dia selalu serahkan masalahnya kepada jawab Allah aja kita udah berat Pak, gimana mau doanya dikabulin. Kita ulangin sejarah Ustaz ya, Ustaz Jeffrey Bukhari. Kita kalau lihat sejarahnya, Masya Allah kelamnya luar biasa. Bayangin ibunya ustazah terkenal se-Jakarta, anaknya Uji waktu itu, Masya Allah. Kalau kata kita malunya muka, apa kata orang? Tapi karena dia punya ilmu saja ini, ibunya Uji, dia punya iman, dia yakin sama Allah, sama berubah, dia pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini dia anakku yang kau titipkan kepadaku. Hakikatnya dia adalah titipanmu kepadaku ya Allah. Aku sudah maksimal memberikan yang terbaik dalam pendidikan kepadanya. Namun ini yang terjadi, maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena aku yakin dari setiap apa yang kau tetapkan ada hikmah kebaikan di dalamnya. Maka berikanlah kepadaku kesabaran, berikanlah kepadaku kesungguhan, berikan kepadaku keyakinan bahwa anak ini insya Allah lambat laun pasti kembali kepada Allah. Tuh orang punya ilmu, punya ilmu, punya iman. Bapak ibu kalau lihat anaknya bermasalah gimana? Sama nggak kayak tadi? Sama nggak kayak tadi sikapnya? Dikatain anaknya? Apa didoain? Salah satu hijab yang menyebabkan tertutupnya rahmat Allah kepada kita, tuh kadang kita nggak sadar ada kata-kata kita yang buruk kepada anak kita. Dasar anak kurang ajar, tuh kata ibu nih. Jadi anak kurang ajar, jadi pelajarannya kurang, alias kurang banyak pengetahuannya, alias kalau anak kelas 6 bilang kuadrat tuh anak jadi kenapa? Ajarannya kurang, karena udah emaknya tutup tuh di hijab tuh. Dasar anak kurang ajar ya. Pernah Bu di dalam kitab dengarnya kisah si Jurej? Pernah dengarnya nih, pada ngaji kita pasti tahu. Ada kisah dulu seorang ahli ibadah namanya Jurej. Ahli ibadah Bu. Ya Allah, yang namanya ibadah nggak pernah ketinggalan. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia nggak ada tinggalin satu pun.
Cuma sayangnya juret kagak profesional dalam ibadahnya. Ketika dia sholat sunnah, emaknya manggil, juret. Dia bingung. Ya Allah, lanjutin sholat, gue panggil emakmu ini. Rupanya juret ketahui. Dia kata, Allah, lanjutin sholat apa panggilin emak nih, disautin. Sholat dah. Dia sholat. Juret, makin kencangnya manggil. Makin bingung si juret. Ya Allah, dalam hatinya, sholat apa lanjutin apa panggilan emak nih disautin. Sampai 3 kali emaknya manggil, juret. Gak datang juga sampai meninggal. Ya Allah, sakit hatiku. Kudidik anakku jadi orang yang ulama, orang yang beragama, tapi kupanggil gak sampai nyautin, datang pun kagak. Ya Allah, berilah kepadanya ujian sebelum datang ajalnya. Tuh, emaknya jatuh ucapan yang tidak baik. Kepada siapa? Si juret, ahli apalagi anak kita yang sesungguhnya aja kagak. Mempan gak ke domanya? Mempan gak domanya? Mempan, juret aja ahli ibadah. Mempan domanya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sejerat oleh Allah kasih ujian, cobaan, musibah, yaitu difitnah oleh seorang wanita tunasusila yang dia hamil dengan seorang pengembala, ngaku berbuat dengan si juret. Kaget orang kampung. Ya Allah, juret, gak nyangka lu ya. Tiap hari jungkir balik nyembah Allah, seakan-akan gue lihat orang alim lu ya. Ternyata lihat nih, perempuan aku dihamilin sama lu. Begitu kata kampus, saking marahnya pada penduduk, hancur tuh masih juret. Dihancurin kembali ibadah si juret sama orang kampung. Apa si juret dikebukin? Hina gak jadinya? Hina gak? Hina. Orang dari seorang ulama ahli ibadah sampai dikebukin, dihancurin kembali ibadah, kan itu malu. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tuh mulut emaknya gak bisa dijaga. Gara-gara siapa itu? Jangan kita anggap remeh omongan. Bilang kurang ajar aja, benar-benar anak jadi anak kurang ajar. Jadi kurang ajar dengan apa-apa. Gurunya ajarin perkalian sampai kelas 6, 7 kali 8 masih pakai jari. Saya sering nemuin. Kalau anak yang pelambat, melanggar sanksi, pelanggaran aturan, dapat sanksi di depan, kita kasih sanksi numerasi. Coba 7 kali 8 masih pakai jari. Kelas 6. Dulu saya keluar dari kelas ngajar kelas 2, pada apa itu satu yang besar hati. Ini kelas 6 masih pakai jari. Jangan-jangan bukan karena dia kagak mampu, jangan-jangan kagak sadar ada omongan bapak ibunya tuh. Sudais, siapa Pak? Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Itu lagi dulunya benar juga masih anak-anaknya, jarang pulang. Waduh, jarang pulang. Saking kesel banyak dasar ya anak ya, ngayap mulu ya. Udah sekalian sama di masjid, jadi imam masjid. Marahnya begitu kalau ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu kali marahnya begitu. Dasarnya anak nggak mau pulang-pulang, sekalian menjadi imam masjid sana. Dikabulin doanya, jadi imam Masjidil Haram. Nah kita kan kagak, marahnya bukan begitu. Dasar nggak pulang-pulang. Ya Pak Jelo, numpang lo, jadi anak jalanan. Bener lah, jadi anak jalanan akhirnya. Ya makanya perlu orang berilmu marahnya aja bawa berkah. Tuh anak jadi bagus. Kalau kita mau di ilmu, marahnya bawa musibah. Mudah-mudahan ini saja pengantar saya untuk nanti berdoa dengan bawasih, sehingga doa kita bisa lebih sungguh-sungguh. Jangan asal saja doakan. Sebab ini anak kita masa depannya nanti ditentukan dari doa Bapak Ibu saat ini. Doa kepada Allah, istighfar dulu, puji Allah, salawat pada Nabi, istighfar segala macam, baru berdoa. Ya Bapak Ibu ya, demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan anak kita dalam pendidikannya Allah jadikan satu proses pendidikan yang barokah,
mendapatkan ilmu yang manfaat, mengangkat derajat bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana wa khti bi salihati a'malana wa ajalana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah fitini wa dunya wal akhirah ya muyassir kulli asir ya mu'assir kulli asir ya mu'assir kulli asir wa inna taysara asir alaika yasir ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir anta bi'a alim wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil alam wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana wa barik umurana wa barik auladana wa barik dzurriyyatana wa barik kulla a'tayatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ibadah min ahlil Qur'an min ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su wa ahli dair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahl wa ahlil kasal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana waladan salihah waladan alimah waladan syakiran ala ni'matillah waladan sabiran ala kulli hal waladan muti'a ila Allah wa rasul waladan birra ila walidayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah fi ridhaka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta guru dan karyawan, yang saya cintai dan sayangi juga mama-mama beserta anak-anaknya. Alhamdulillah ya, bisa datang berkumpul di sini bersama kenang-kenangan kita di kelas 1. Ya, ingat? Ya, terima kasih juga pada Bapak yang sudah datang. Oke. Sebelum ini dimulai, saya ngangkas dulu ya. Ibu mau
bertanya, siapa di sini yang anak-anak yang mamanya tidak ada? Yuk berdiri. Berdiri sayang. Dimas, siapa lagi? Hanya satu. Siapa lagi sayang? Anak ibu yang ayahnya sudah meninggal. Gadis dan Dimas. Anak-anak ibu yang lainnya, coba lihat teman kalian. Ayahnya sudah meninggal. Gadis sama Dimas, ayahnya sudah meninggal. Anak ibu, silakan duduk. Dimas dan Gadis, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak ibu yang ayah dan ibunya sudah meninggal siapa? Ada di sini. Ibu. Banyak gayanya. Ayah dan ibunya sudah meninggal ada? Begini-gini dulu. Tidak ada. Tidak ada ya. Coba kalau misalkan ayah dan ibu kalian sudah meninggal dua-duanya bagaimana? Sekarang kalian pandang wajah ayah sama mama. Dipandang, aduh, dilihat matanya. Jangan asal dilihat aja, nak. Matanya dilihat sayang. Tatapan mata mama dilihat. Tatapan mata ayah dilihat. Kalian lihat sedalam-dalamnya dengan teliti. Kalian bayangkan coba, bayangkan. Kamu bayangkan ayah. Coba kalau ayah kalian seperti ayahnya teman kalian yang sudah meninggal kayak Dimas, kayak Fadil, bagaimana? Ayah, sampai kapanpun ayah tetap ayah, tidak ada yang namanya mantan ayah itu tidak ada. Mantan ayah dan ibu tidak ada sampai kamu tidak ada, bahkan sampai akhirat pun nama ayah kalian tetap dipanggil. Jadi semenjak lahir sampai kalian dewasa dan berumah tangga, dosa kalian ditanggung oleh ayah. Ayah, lihat aja ayah. Dia banting tulang setiap hari, berangkat pagi, pulang malam, babysitter demi keluarganya, demi ayah, demi ibu kalian, demi anak-anaknya ayah. Karena mereka punya tanggung jawab di dunia untuk menafkahi kalian, supaya kalian tidak kelaparan, supaya kebutuhan kalian terpenuhi, supaya kalian bisa berpakaian dengan layak, makan makanan dengan yang bergizi, supaya kalian bisa jajan. Bahkan kalian diberikan HP. Ingat, HP. Jangan kalian jadikan HP itu sebagai apa-apa serta HP. Ingat, HP itu virus, nak. Karena HP kalian lupa sama perintah ayah. Ayah nyuruh, kalian tidak mendengar. Ayah menyuruh sholat, kalian juga tidak mendengar. Kalian sibuk dengan HP. Apa itu HP? Sudah tiada. Karena HP. Kalian lupa dengan nasihat ayah. Ingat, keringat ayah. Kamu boros. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Makanya diberikan HP. Diberikan HP karena ayah sayang sama kamu. Tapi jangan salah menggunakannya. Saat sholat, waktunya sholat, ya sholat. Jangan terlena sama HP. Maghrib tidak ada lagi yang di luar sana.
Maghrib tidak ada lagi yang menonton TV. Maghrib tidak ada lagi yang memegang HP. Maghrib, asar, isya, subuh, zuhur, semuanya 5 waktu tidak ada yang memegang HP. Kalian sayang sama orang tua? Apa balasan kalian sama orang tua? Ayah, begitu banyak pengorbanan kamu pada kami, anakmu. Ibu, coba lihat, pandang wajah ibu kalian, pandang wajah mama, pandang wajah Umi, pandang wajah emak. Gimana? Begitu banyak pengorbanannya sampai dia melahirkan, melahirkan nyawa. Kalian bisa sehat walafiat sekarang. Kalian bisa lahir dengan selamat karena pengorbanan siapa? Pengorbanan ibu yang telah melahirkan kalian. Jiwa raganya berkorban untuk anaknya, untuk kalian. Bagaimana kalau mama kalian seperti mamanya? Siapa tadi? Mamanya Badil. Seperti mamanya Badil. Mamanya Badil sudah meninggalkan kalian. Bagaimana? Usia SD. Sudah ada mama. Ibu. 3 kali kata ibu. Begitu bermanfaatnya ibu untuk kita. Ibu saja yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah memiliki anak, masih mencintai ibu, masih penuh pada sayang ibu. Bagaimana kalau ibu nanti besok meninggal? Bagaimana? Nanti kalau sudah ada ibu, kalian akan merasakan, mama, aku kangen, mama, aku lapar, mama, aku pengen ini, aku pengen itu. Kalian tak pernah tahu bagaimana tersiksanya mama kamu di saat kamu bilang lapar, sebenarnya mama kamu juga lapar. Ada makanan sedikit, mama kamu memberikannya kepada kamu walaupun dia belum makan. Lalu sekarang apa balasan kalian? Disuruh sholat, disuruh apa-apa, ntar ya 1 jam, 2 jam, maka sampai besok lagi, dosa. Astagfirullahaladzim. Sekarang peluk mama kalian dengan serat-eratnya. Peluk mama. Ayo dong, peluk mama. Peluk mama. Kalian bayangkan waktu mama melahirkan kalian seperti apa coba? Kamu bayangkan seperti apa melahirkan mama? Nyawa yang dikorbankan, nyawa. Nyawa mama kalian adalah hidup dan mati. Begitu banyak perlawanan, bahkan nyawa pun kalau sebentarnya untuk melahirkan aku. Kamu pura-pura kenyang pada kamu lapar supaya kita makan, Mam. Mama. Begitu banyak perlawanan yang kau berikan kepada anakmu ini, Mam. Sedihmu kamu tutupi di depan kami sebagai anaknya. Gak ada amalan kalian. Kamu bukan buat kami sebagai anak-anaknya. Mama, ayah, maafkan aku ya. Maafkan aku, Mama. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik, anak yang sabar dan sayang, anak yang sayang pada semuanya, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarga.
Aku akan menjadi kebanggaan ayah dan sama mama. Tenang, Ma. Doakan aku, Ma. Doakan aku sampai kapanpun, doakan aku, Ma. Aku akan buktikan kalau aku akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Doa aja. Doa mama yang bisa aku minta. Bukan doa siapapun. Aku percaya doa mama akan menembus langit dan ketujuh. Aku percaya, Ma. Aku percaya. Doakan aku, Ma. Besok aku akan ujian. Semoga aku diperlancar dalam mengerjakan tugas. Semoga aku mendapatkan nilai yang terbaik. Aku minta doa mama yang ikhlas. Aku minta doa ayah juga. Doakan aku, Ma. Semoga aku mendapatkan nilai yang terbaik menuju sekolah yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih favorit. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibuku. Bagaimana mereka mengasihi aku dan benci sampai hari ini. Berikanlah kepada orang tuaku umur yang panjang, sehingga mereka bisa melihat aku nanti sampai aku sukses, supaya aku bisa membahagiakan kedua orang tua aku, supaya aku bisa membalas semuanya walaupun aku tidak bisa membalasnya dengan apapun. Aku akan menjadi anak yang soleh dan saleh. Dan suatu saat mama dan ayah meninggal, aku akan tetap mendoakan mama dan ayah. Aku akan selalu mendoakan mama dan ayah. Pasti aku akan merindukan semuanya. Merindukan Allah, merindukan mama, merindukan pelukan ayah, merindukan ucapan ayah dan mama, merindukan nasihat ayah dan mama. Sekarang kalian pegang tangan mama, tangan Mumi, tangan Ma, cium tangan ayah, cium, bilang minta maaf. Mama, maafkan aku. Aku janji akan yang soleh dan soleha yang menjadi kebanggaan ayah dan mama. Aku janji doakan aku selalu sampai kapanpun. Insya Allah aku akan menjadi anak yang sukses, karena aku percaya doa mama adalah doa yang mujarab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini luar biasa, ini sendirian ya. Ditarik, Neng. Nggak salah, saya kira.
Enggak soal. Oh iya lupa Pak. Parah sih. Tenang, saya videoin gantian. Kan itu ikutan baris. Saya boleh langsung membuatkan diri untuk langsung dalam dulu sebentar. Nanti juga sama, jangan bilang dulu, biasa mau ngomong dulu nanti. Ada Ibu. Ada. Bapak.